I'm back. Oke, kita lanjut. Dan jadi di dalam Canva itu kita nggak cuman bisa bikin ini ya, nggak cuman bisa bikin desain dan sebagainya, tapi juga bisa bikin website. Ah, masa sih Mas? Ya tentu saja. Nggak mungkin dong saya bikin videonya, tapi ternyata nggak bisa. Di sini ada pilihan seperti yang saya tadi bilang bahwa ada dua pilihan, empat kok dua sih. Ada langsung biasalah Canva muncul ini ya rekomendasi ukuran pixelnya, dan saya memilih biasanya yang paling atas ya. Kalau teman-teman mau bikin itu pastikan di sini cari dulu website, ketik aja, nanti muncul tuh template-template yang berkaitan atau template yang bukan berkaitan tapi memang template website gitu ya yang disediakan oleh Canva. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini banyak banget referensinya. Oke. Jadi gimana sih cara bikin website di dalam Canva? Trik pertama itu adalah kita langsung memakai Canva template-nya. Tapi bukan memakai mentahnya langsung kita bikin selesai. Enggak, tapi kita memakai Canva template sebagai referensi. Oke, ingat sebagai referensi ya. Yang kedua adalah kita bisa mencari referensi website lain. Oke, mencari website lain. Kalau saya biasanya tentu saja masuk ke mana nih? Kok nggak muncul? Envato ya. Saya biasanya masuk ke Envato, terus saya masuk di produk dan masuk langsung aja deh ya, langsung ke ThemeForest. Ini punya Envato. Di situ tadi saya bingung. ThemeForest. Nah ini. Jadi saya biasanya cari website itu yang buat referensi di sini. Ya, meskipun bukan satu-satunya tempat untuk mencari referensi, tapi yang paling sering dan yang paling banyak saya gunakan sebagai referensi itu di ThemeForest. Kenapa? Ya bagus-bagus gitu ya. Oke, terus selain itu saya juga sering-sering juga, ya sering-sering juga scroll karena template-nya banyak teman-teman ya. Kita bisa scroll ke bawah sampai habis untuk lihat template-nya. Oke, nah yang selanjutnya setelah referensi website, yang selanjutnya kita harus tahu anatomi website yang mau kita bikin. Ya, anatomi standar itu kan adalah biasanya home atau hero header, kemudian about, kemudian feature, kemudian apalagi tuh tim, testimoni, kemudian footer. Nah, ya. Jadi di sini kita bisa langsung bikin create a blank website. Nah, setelah itu kita bisa langsung, nah di dalam Canva itu kan, di dalam Canva itu kan kita bisa memberikan nama tiap halaman ya. Jadi sebelum kita bikin website di dalam Canva, kita harus berikan nama halamannya masing-masing. Oke, nah ini kita bisa kasih nama halaman, misalkan hero header. Oke, biar nggak bingung nanti apa yang mau diisi, gitu ya. Kemudian about page, kemudian fitur, sorry, typo, ya. Kemudian apa lagi ya? Tim atau langsung testimonial juga nggak apa-apa. Testimonial. Habis itu footer atau pricing, pricing dulu nih, baru deh footer, ya. Oke. Nah sekarang kita tinggal pilih template dari Canva sebagai tema atau grand design. Saya menyebutnya sih grand design dari tampilan website kita, ya. Nah, di sini misalkan saya pakai ini food ya, di sini saya tinggal klik, terus saya pilih yang pertama sendiri. Oke, nah ini di sini langsung tampilan seperti ini. Berarti kita buat model
apa ya, kanan, rata kiri, rata bawah, rata atas, model seperti itulah ya pokoknya. Apa namanya saya lupa, nggak tahu. Nah, di sini kita bisa bikin ini, kita duplicate dulu. Nah, kita delete semua. Modelnya seperti ini. Terus kita bikin elemen. Kita bikin elemen dulu, elemennya dari shapes. Kemudian, sorry, ini backgroundnya saya ganti putih aja, biar kelihatan clean ya. Oke, kayak gini. Terus pewarnaannya, nah kalau pewarnaan saya tidak pernah lupa untuk mengunjungi websitenya Canva sendiri gitu ya, yaitu di canva.com garis miring colors di sini. Nah di sini kita bisa masuk ke color palette idea, oke? Kita tinggal ketikkan kata kunci yang kita inginkan, yang sesuai dengan tema yang kita inginkan, misalkan elegan, modern, terus apalagi ya? Simple dan sebagainya, banyak lah ya. Misalkan di sini saya pilih cool, misalkan. Cool. Oke. Nah, di sini maka muncul nih referensi warna dengan kata kunci cool. Oke. Nah, di sini kita tinggal pilih, misalkan saya pilih warna mana nih? Ntar kok nggak keluar tadi. Cool. Nah, ini kita pilih aja show all results. Oke. Tampilkan semua hasil. Nah, ini dia. Misalkan saya pilih warna ini aja, yang mana ya? Ini aja deh. Oke. Nah, ini perpaduan warnanya berasal dari Lombok. Cabe gitu ya. Nah, ini kita copy aja. Misalkan ini jadi backgroundnya. Oke. Terus kita copy lagi di sini sebagai warna di sini. Oke. Terus kita bisa tambahin di sini gambar produk. Misalkan saya cari di foto, kemudian saya cari food, misalkan, terus saya ambil foto ini misalkan, oke, tentu saja tidak seperti ini menampilkannya. Saya pilih elemen dulu, saya pakai frames, oke, saya pakai frame misalkan ini misalkan, oke, saya tinggal masukkan di frames. Nah, seperti ini. Terus saya kasih efek. Efeknya saya kasih shadow misalkan. Saya kasih efek shadow untuk yang glow. Ya, saya kasih efek shadow yang glow. Jelek. Oke, saya lupa kalau pakai frame itu memang nggak bisa pakai shadow ternyata. Jadi nggak usah, biarin gini aja. Oke, kalau sudah di sini biasanya welcome ya, kita tambahin teks. Teks di sini bisa dipakai rekomendasi dari Canva. Terus kita bisa pakai teks kita sendiri ya. Kita bisa tambahin teks di sini, kita gedein. Fontnya saya pilih misalkan saya pakai font Leak Spartan. Ini juga jadi favorit saya nih font ini. Oke, terus misalkan di sini welcome to our apa ya? Kitchen gitu ya. Kitchen ya. Oke. Kita gedein. Terus oke. Sini kombinasinya tadi warna biru. Coba kita pakai. Apakah cocok? Di sini sama sih ya, seperti kita bikin landing page, itu kan ketika kita udah ketemu style, itu udah enak. Kita tinggal ngelanjutin aja. Jadi yang pertama memang pasti kita harus menyesuaikan. Ternyata nggak cocok putih. Coba kita pakai yang putih, oke juga gitu ya. Terus kita duplicate subheadingnya. Pilih masakan dan makanan
terbaik kami dengan cita rasa lokal level internasional. Misalkan gitu. Oke. Fontnya untuk second font saya pilih coba ini. Saya juga belum pernah pakai nih font ini. Oh, bagus juga nih. Kita kecilin. Oke. Oh, kurang gede dikit. Nah, gini ya. Nah, udah. Fontnya warnanya seperti ini. Kemudian kita bisa buat elemen shape baru gitu ya. Nah, ini kita bisa kecilin sebagai apa? Betul banget, sebagai buy button. Oke. Ini sebagai tombol buttonnya. Kita tinggal tambahin teks di depannya. Oke, misalkan pesan sekarang ya. Oke, kita kecilin jadi 25 misalkan. Masih kurang kecil, 20 masih kurang kecil, 15. Oke, udah cocok. Terus kita buat dia positionnya center. Ya. Sip, udah cocok. Sekarang kita akan grouping dia. Ya, ini jadi buy button. Untuk insert linknya belakangan. Oke. Terus misalkan di sini di bawah sini gitu ya, di bawah sini kita bisa tambahin elemen-elemen lain, terserah ya, terserah teman-teman gitu ya. Kita bisa pakai referensi ini tadi, misalkan di sini ditambahin logo dan sebagainya. Oke, misalkan ini saya tambahin, ini saya copy dan saya paste di sini. Kemudian saya taruh di sini, misalkan ini logo bisnisnya, misalkan logo bisnisnya, misalkan ditaruh di situ seperti ini, atau di sini bisa ditambahin sosmed dan sebagainya, atau seperti ini pun udah cukup banget sebenarnya. By the way di sini hujan, karena saya ruang kerja saya di atas dan otomatis ketika hujan pasti nanti roaming. Nah, ketika roaming saya minta maaf. Oke. Oke, kita lanjut, hero header juga udah. Sekarang kita lanjut ke about page. Nah, kita tinggal copy dan paste di sini. Misalkan tadi ini di sisi kanan, sekarang kita pindah dia ke sisi paling kiri ya. Terus di sini kita bisa taruh dia di sini. Backgroundnya kita bisa pilih seperti ini. Misalkan ini ya, contoh aja. Misalkan about us ya. Terus kita lebih kurang ke bawah. Sip, oke. Kita bisa duplicate dia dan kita masukkan di sini. Misalkan di sini apa ya, dapur modern. Misalkan nama bisnisnya dapur modern, dapur modern.id ya. Oke. Nah, dapur modern.id. Nah, oke, terus di sini kita taruh, tapi ini lebih kecil fontnya. Kita kecilin jadi 18. Terus di sini kasih penjelasan Lorem ipsum. Ya terserah apapun itu ya, penjelasan tentang bisnisnya. Oke. Sampai hafal saya. Awalnya doang sih. Oke, di sini kita bisa tambahkan dummy text dulu aja. Kan ini cuman example gitu kan. Oke, terus gambar produk di sini bisa ditambahkan. Terserah sih gambar produk atau apapun itu gitu ya. Yang pasti di sini kita bisa menambahkan misalkan elemennya yang ditambahkan mana ya. Oke. Oh, di sini kita cari aja.
bahasa Inggrisnya koki itu apa ya? Cooking misalkan, cooking people. Kita cari orang yang lagi masak, ya, foto, terus, nah ini dia nih, oke. Nah ini kita bisa jadiin model di sini. Nah kita bisa taruh di sini, terus kita sesuaikan. Habis itu, bentar, ini kita geser. Nah gini. Cuman kita rubah dulu dong. Ini nggak sesuai. Oke, dah. Nah, kita harus merubah transparansinya dulu, ya. Kita rubah transparansinya ini, oke. Kemudian kita tambahin logo perusahaan atau logo dari bisnis kita. Kita taruh center. Nah, udah. Habis itu di sini misalkan kontak us, misalkan gitu ya. Kontak us, misal di sini, oke. Terus tambahin nomor WA. Oke, nomor WA. Coba saya kecilin. Oke. Terus saya cari di sini elemen WhatsApp. Nah, ya. Sip. Kita kecilin lagi jadi warna putih juga. Kita jadiin dia warna putih. Kita sesuaikan di sini letaknya. Terus kita buat dia di udah di middle sih. Kita group, terus kita buat di center. Sorry, kenapa jadi inspect elemen? Kita buat dia di center. Ups, centernya gini dong. Nah, biar dia nggak di tengah. Nah, center di sini. Terus kita duplicate apa WA, Instagram, TikTok, habis itu Facebook. Oke. 1 2 3 4. Tidy up. Terus tidy up itu gunanya adalah buat presisinya biar sama. Habis itu kita ungroup semua. Di sini misalkan Instagramnya @dapurmodern_id. Habis itu TikToknya juga Dapur Modern ID. ID bos, bukan in. Facebooknya Dapur Modern. Misalkan gitu. Kita cari icon Instagram. Icon. Ini nih kalau pakai spasi nyari Instagram malah ketemu foto beginian, begini ini kan nggak cocok, harusnya tanda plus. Makanya kemarin saya bilang ke teman-teman triknya adalah pakai tanda plus. No problem, ini cuman pencarian doang. Terus kita sesuaikan ukurannya. Udah. Terus kita hapus yang belakang. TikTok. Oke, kita cari TikTok. TikTok. Dia TikTok muncul ya. TikTok ada. Oke. Terus Facebook. Mantap. Sip. Ketemu juga, sudah ketemu semua icon-icon sosmednya. Urusan warna belakangan tuh bisa diatur lah. Kita ganti warna putih, warna putih juga, warna putih juga. Oke. Nah, udah. Terus di sini kita tinggal tambahin button. Nah, di sini ya. Tapi kita rubah warnanya jadi warna putih. Fontnya itu adalah warna abu-abu. Hitam.
Boleh juga. Oke. Nah, kalau sudah ini about page udah, terus fitur. Fitur. Oke. Fitur kita pakai model dengan cara seperti ini. Jadi ini kita buat full, tapi di tengah gini. Ini tingginya berapa ya? Tingginya 650, berarti 325. Nah, ini udah pas tengah. Oke. Ini bukan Polandia ya, atau mau Indonesia aja? Oke, sambil merayakan kemerdekaan Indonesia. Siap? Nah, sekarang kita bisa langsung bikin fitur page ya. Kita masukkan di sini. Kalau dapur itu apa ya? Dapur kitchen. Masa fitur sih? Our service lah ya. Our service ya. Nah, set kita taruh. Terus kita tambahkan di sini teks. Ini dummy teks aja gitu. Ini position center, terus ikonnya atau logonya di sini. Logonya bisa dibuat kayak gini modelnya. Tuh, bagus kan? Ya. Oke, sip. Terus di sini kita bisa tambahin foto-foto produknya di bawahnya. Nah, misalkan kita tambahkan dulu untuk frame-nya. Saya biasanya pakai frame ini. Ya, oke. Kita biasanya pakai fitur itu ada berapa ya? 3 lah ya, cukup lah ya, 3 fitur. Ya, ngebul lagi saya. Checking dulu. Ada yang nanya kah? Om Yunus, baru tahu saya Canva bisa bikin web keren. Ya, itu kenapa ada grup ini gitu loh. Ngasih wawasan, ngasih bocoran buat teman-teman. Oke. Next, kita tambahkan foto produknya. Misalkan saya tambahin ini. Nah, misalkan ini saya ingin nambahin border. Gampang. Kita tinggal bikin warna merah. Terus kita taruh di belakangnya. Agak gedean. Kita taruh di backward. Ya, kita sesuaikan. Nah, udah. Nah, kan? Udah. Habis itu kita tambahin teks. Warnanya kita buat warna ini. Terus kita kecilin segini lah ya. Misalkan higienis. Misalkan nih. Terus kita buat 20 ukurannya. Oke, kita buat center. Mantap. Kan? Oke, sekarang kita tambahin teksnya. Di sini lorem ipsum dolor sit. Gitu aja. Terus, sorry, ini harusnya warna hitam, tapi yang bawahnya enggak, abu-abu. Ya. Terus kita kecilin, ukurannya jadi 16. Nah, begini. Kita tinggal grouping dia. Oke, Ctrl G atau Command G di Mac. Kita tinggal tambahin aja di sini. Terus kalau sudah, ini kita blok semua, kita select semua kok blok. Terus kita pilih TD up, jadi biar sama posisinya. Sorry. Posisinya biar sama, kalau sudah kita tinggal taruh di sini, di tengah. Ya. Murah, misalkan yang kedua murah. Terus clean, fast gitu ya. Pesanannya itu cepat jadinya, misalkan gitu. Nih kalau di preview
Kita bisa cek di previewnya di sini. Ini udah jadi sebenarnya websitenya, teman-teman. Tuh kan, udah jadi. Habis fitur, tinggal ekspor aja lah, nambah-nambahin yang lain yang sekiranya bisa nambahin. Kemudian our testimonial. Oke, nah, kita bisa pakai elemen ini. Sekarang dia di bawah jadi negara Polandia. Kalau tadi Indonesia, sekarang Polandia. Oke, sekarang kita taruh di sini, ya. Cuman warnanya kita ganti. Backgroundnya, maksudnya backgroundnya, kok warnanya sih? Backgroundnya kita ganti. Ini warna putih semua. Bukan putih sih ya, abu-abu satunya. Nah, our happy customers ya, kan banyak jamak ya, jadi tambahin s. Oke, ini agak ke atas dikit merahnya. Di sini kita tambahin placeholder atau frame. Saya sih biasanya pakai yang bulat ini, tapi kita cari yang ada ini, ada line gitu ya. Bentar, ada yang chat. Oke, kita tambahin. Nah, ini ada line-nya. Di sini misalkan untuk line-nya saya ganti putih. Terus fotonya terserah sih ya. Fotonya misalkan cooking. Cari yang ada orangnya. Nah, misalkan ini. Oke. Terus masih sama template-nya ya. Tapi kita pakai yang putih. Ini aja kita pakai yang ini. Terus kita ganti namanya, nama customernya misalkan Mas Ganteng. Misalkan ini ya, misalkan lo ya, bukan ganteng beneran. Oke, kita tambahin Mas Ganteng udah, terus bisnisnya apa, websitenya apa, misalkan www.canvanesia.com misalkan. Ini ukuran berapa nih? 13, berarti kita harus kecilin ini lebih kecil, 11 ya. Oke, terus kita buat di posisinya center. Nah, udah kan? Sekarang kita tinggal duplicate mereka. Ya, kita grup, terus diduplikat di sini, duplicate lagi, misalkan 5 baris. Nah, gini ya. Oke, kita select semua, kemudian TD up, kemudian kita ungroup. Oke, oh sorry, belum selesai. Kita harus taruh dia di center dulu. Nah, ini dia center. Terus kita duplicate lagi. Ternyata masih kurang ini ya tingginya. Jadi kita kecilin. Nah, udah. Oke. Oke. Sip. Sekarang misalkan ini saya ingin nambahin buy button di sini. Oh ya bisa saja saya tambahkan buy button di bawah sini. Ya. Oke, cuman saya kecilin gitu ya, saya kecilin. Oke, nah gini. Ini udah jadi website teman-teman. Nah, udah nyampe pricing sekarang, ya kan? Kita tinggal buat pricingnya. Sekarang kita copy paste. Kalau sekarang karena dia pricing, kita buat tadi berapa ya ini? 1350. Berarti 50%-nya adalah 675. Kalau saya nggak salah hitung ya. Oh ini, ya kan bener. 675. Oke. Nah, udah 675. Sip. Di sini bisa ditambahin gini. Misalkan nih di sini karena ini dapur berarti masakannya banyak. Pilih sendiri masakan kesukaan kamu. Nah, ini terus
dikasih tanda panah kanan, row right. Sorry, kok di situ di elemen dong. Row right. Kita pilih grafik, kemudian kita kasih tanda panah ini, ya. Kita kecilin. Oke, kita kasih font warna abu-abu tadi, ya. Terus di sini kita bisa tambahin logo kita, terus sosmednya juga bisa ditambahkan. Oke, ini sosmednya mau saya blok aja langsung biar cepat. Kok nggak bisa nih? Oke, saya pilih deh kalau gitu. Saya select. Oke, kita copy dan kita paste di sini. Misalkan begini, kok jelek ya? Di sini deh ya. Oke. Kemudian ingat, ini hanya contoh, gitu ya, bukan beneran. Dia ala kadarnya. Oke, di sini deh ya. Nah, kemudian di sini ada pricingnya. Kita pakai pricing dengan cara bikin pricingnya pakai elemen yang ini. Misalkan gini, jangan itu, kita pakai yang mana tadi? Nah, ini dia. Jadi ada makanannya, kemudian nama makanan, misalkan mie bakso, misalkan bakso. Kemudian harganya IDR 25K. Misalkan gitu, terus kita bikin di sini lagi 1, 2, 3, ya. Ya, sorry. Gini lah ya. Kita langsung ke TD up. Nah, oke. Kita blok, kita taruh dia di center. Di manakah kamu center? Oke, kita unblock aja. Biar dia pas di center, kita group, kita taruh di center. Oh, sorry. Nah, gini ya. Oke, kemudian kita duplicate dia. Ya, oke, sip. Udah, kita taruh dia di middle. Ya, sip. Udah jadi websitenya nih. Udah, tinggal footernya. Footernya terserah, tinggal ngisi apa enggak apa-apa. Yang penting udah ada pricing. Terus ini delete sampelnya. Kita tinggal publish as a website, gitu ya. Di sini publish as a website bisa. Kemudian kita pilih di sini ada beberapa pilihan ya, presentation, scrolling, classic navigation, dan juga standar. Kalau saya biasanya paling suka itu adalah yang standar, gitu ya. Di sini kita pilih yang presentation dulu, contohnya. Nah, ini adalah contoh dari presentation, jadi model presentasi. Kemudian kita pilih yang scrolling. Oke. Nah, ini scrolling. Jadi pas di scroll itu baru muncul. Nah, ini websitenya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Kemudian di sini ada classic navigation. Nah, ini classic navigation. Jadi di atas ada navigasinya, teman-teman. Oke. Teman-teman bisa lihat di atas ada navigasi, ada judul dokumennya. Jadi kita tinggal pilih dia masuk navigasi yang mana. Terus yang terakhir itu adalah standar single page. Nah, ini adalah yang biasa, website biasa lah ya, bisa di scroll gitu ya. Masalah mau pakai yang mana itu terserah teman-teman. Oke, seleranya teman-teman sendiri lah ya mau pakai yang mana. Nah, pertanyaannya kalau mau pakai domain sendiri gimana? Oh ya bisa saja. Kita tinggal klik share. Sorry, kok share sih? Ini tanda dot 3 ini ya. Tanda titik 3 di sini. Aduh, bentar. Nih. Terus di sini diketik aja embed.
maka muncul embed. Nah, di sini kita akan dapat embed kode dalam bentuk kode HTML. Ini bisa dipasang di Elementor. Kita langsung praktek aja, gitu ya. Saya akan login ke dalam website saya, salah satu website saya. Oke, kita langsung login. Ini saya geser di sini. Saya akan buat halaman baru. Ya, di sini kita langsung buat aja halaman baru. Kita add page. Nah, kalau sudah, di sini kita tinggal memasukkan kode ini tadi. Nah, kode ini di dalam page builder Elementor. Oke, misalkan di sini food misalkan. Kemudian saya pilih template-nya dulu, Elementor Canvas, dan kita publish untuk masuk ke dalam page builder dari Elementor. Ini bukan hanya Elementor ya, tapi yang lain juga bisa. Oke, Thrive, kemudian mungkin Berdu bisa nggak ya? Berdu itu bisa insert HTML apa enggak? Kalau bisa, itu insya Allah bisa. Pokoknya yang page builder bisa insert elemen HTML, insya Allah bisa pakai Canva. Nah, sekarang kita langsung tambah section. Kemudian kita tambahkan elemen, yaitu elemennya adalah HTML. Nah, elemen HTML ini kita tambahkan dia di sini. Oke. Kemudian kita copy kodenya. Kode ini kita copy. Oke, kodenya udah di copy dan kita masukkan di sini. Tara, langsung jadi. Ya, langsung jadi. Oke. Sebentar, belum selesai. Kita harus mengaturnya dulu. Kita harus mengatur column-nya dulu. Column ini kita buat section dulu. Sectionnya kita buat full white. Oke. Kita buat full white jadi langsung ke bawah. Kemudian kita bisa langsung menambahkan di sini pengaturan, kemudian paddingnya kita atur 0, begitu juga di sini untuk marginnya, kemudian di sini untuk column-nya juga dibikin 0, oke, nah, seperti ini. Kemudian kode ini tadi kita edit, ya kodenya kita edit. Nah ini kodenya kita edit untuk margin di atas dan juga ini ya. Ada a little judul projectnya. Kita hapus aja. Nah, ini kita hapus. Apakah dia bisa? Coba kita cek. Ya, dia terhapus. Tapi untuk logo Canva-nya tentu saja tidak bisa. Kemudian di sini ini margin bottom maupun margin top itu kita buat 0. Ya. Kita buat 0 semua. Oke. Kalau sudah kita update. Ya. Kemudian kita cek. So, harusnya kita sudah punya website di dalam Elementor. Nah, ini tampilannya masih slide begini ya. Nah, kalau teman-teman ingin tidak slide, harusnya ini bisa dirubah, dipublish. Terus kita buat seperti ini, kita buat yang standar. Atau gitu ya, atau solusi lain, kalau memang teman-teman ingin pakai domain sendiri, kita buat dokumen baru dengan size yang lebih besar, gitu ya, dengan size yang lebih besar dan kita tinggal copy paste elemennya. Contohnya begini, kita buat new design dengan ukuran ini tadi ada berapa halaman ya? 5 ya. Ada 5 halaman, 1350 kali 5 ya. 1350 kali 5. Ada berapa tuh? Nah, 6750 ya, berarti tingginya kita buat file baru. Tingginya adalah width-nya itu sorry saya lupa. 650. Ya Allah, 650 ya. 650 kali 5. 3250. Berarti kita harus buat 1350 kali 3250. Gini ya. Oke, kita buat desain baru. 1350, 3250 tingginya. Create new design. Ya, kita akan dibawa ke halaman yang
tentu saja akan membuka kanvas baru. Terus kita masuk ke halaman pertama sendiri. Oke, Ctrl A atau Command A, tekan copy atau C, terus langsung dipaste di sini. Ya, langsung dipaste di sini. Kita tinggal taruh dia sesuai dengan size-nya. Ya, untuk sorry, ini kayaknya mana nih? Nah, gini. Kita taruh dia di tengah. Oke. Ini kita sesuaikan, kita zoom dulu. Nah, gini. Nah, ini nanti kita tinggal nambahin grafik-grafik yang lain. Misalkan ini kita sesuaikan untuk warnanya. Oke. Terus warnanya warna apa tadi ya? Nah, ini dia warna backgroundnya. Ini kita pakai palette colornya. Oke, nah sama ya. Oke, terus page kedua sekarang. Page kedua kita tinggal Ctrl A lagi, terus kita paste lagi, gitu ya. Kita paste. Nah ini udah, scroll ke bawah, taruh di bawah. Oke, taruh di bawahnya tepat. Nah, sip. Oke, terus ini saya gedein dulu gini. Nah ini dia. Terus di sini warnanya tadi apa? Oh, abu-abu juga. Oke. Kita buat dia agak ke bawah dikit. Oh, sorry. Ini kita blok aja. Nah, gini. Apa sih? Ini tinggal ngatur aja. Nah, ini dia. Sorry. Nah, tinggal taruh sini. Udah. Habis itu kita tinggal copy dia. Kita tinggal menyesuaikan ukurannya. Udah. Kemudian kalau sudah, sekarang page ketiga, kita copy lagi. Oke, kita paste dan langsung bawa ke bawah. Ya, langsung dibawa ke bawah. Udah pasti pas ya. Habis itu kita tinggal menambahkan page testimonial lagi. Nah, ini dia. Kita copy dan kita paste lagi. Nah, nih. Nah, udah masuk. Oh, sorry. Kita paste dulu. Ini dia. Terus kita scroll ke bawah. Kita taruh di sini misalkan. Ya. Oke, kita taruh di sini. Habis itu kita tinggal menduplikasi. Nah, elemen ini. Ya, elemen shape yang abu-abu tadi. Kita tinggal taruh di sini. Oke. Sip, udah. Habis itu page selanjutnya adalah pricing. Kita tinggal milih pricing, kita kontrol A lagi, kita copy dan kita paste. Tuh udah nyampe bawah. Berarti ini udah terakhir, gitu ya. Nah, kita tinggal scroll ke bawah, kita taruh dia paling bawah pokoknya. Ya, kita taruh dia paling bawah di sini. Oke, ini udah selesai. Kita tinggal sesuaikan lokasinya. Udah selesai. Kita tinggal publish as a website. Kita cek di misalkan standar, ya. Kita pilih standar. Hasilnya beda. Sekarang nggak ada menu-menunya tadi. Langsung satu page semuanya jadi, kan? Ya. Oke. Terus kalau kita share untuk jadi kode HTML dipasang di Elementor misalkan, kita tinggal copy, terus kita masuk ke Elementor, kita paste di sini, jadi full halamannya. Tuh kan, ya. Kita tinggal edit aja di sini. Ya,
kode HTML-nya kita hilangin di bawah, terus dia dijadiin 0, ini juga jadi 0. Habis itu selesai, kita tinggal update. Oke, kita cek perubahannya. Kalau tadi kan model slide, nah, ini kalau ini sudah full. Tuh, teman-teman bisa lihat. Kalau di tampilan mobile gimana nih ya? Saya jadi penasaran. Tampilan mobile auto responsif ya, tampilan mobilenya. Ups, ada yang ketinggalan nih teman-teman. Yaitu ada sedikit border radiusnya. Jadi ini kita hilangin border radius. Cari aja di sini border radius, langsung diganti aja 0 ya, 0. Ini dah, maka langsung full page teman-teman ya. Ini tinggal menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya teman-teman aja. Jadi jangan salah mengira bahwa Canva itu hanya untuk desain grafis, tapi juga bisa untuk membuat sebuah website ya. Buktinya mana? Buktinya sudah saya jelaskan di video barusan, di webinar sore ini, live sore ini, dan teman-teman tinggal menduplikasi bagaimana cara membuatnya. Oke, terima kasih dari saya terkait live sore ini. Jika ada apa-apa, mau tanya-tanya tentang Canva, mau share desain, share karyanya, silakan dibagikan di grup. Terima kasih dari saya, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.